Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Agung beserta keluarga, Mas Arif beserta seluruh jajaran karyawan, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang berbahagia. Saya melihat banyak senyum dari adik-adik santri ini karena jasnya baru semuanya ini. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat mengikuti kegiatan pengajian rutin setiap hari Rabu malam Kamis, kajian kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan pertemuan kita setiap Rabu malam Kamis khususnya menjadi jalan kita nanti dipertemukan lagi oleh Allah di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau kita niatkan hadir kita seperti malam hari ini untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu agar ibadah yang kita lakukan ini betul-betul sesuai dengan tuntunannya, maka kehadiran kita ini akan menjadi jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadisnya yang sangat terkenal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya melalui jalan mencari ilmu itu thariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Maka kita yakin dengan hadis Nabi ini dan kita optimis dengan kegiatan-kegiatan pengajian yang kita niatkan untuk mencari ilmu, menambah ilmu, akan menjadi jalan kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan
bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa al-Fatihatu biniyatil qabul ila jami'i hajatina wa kulli hajatin salihah min hawaijid dunya wal akhirah wa ila man fataha hadzal masjid buwarno bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari seperti ini selalu muncul banyak pertanyaan. Hari-hari menjelang hari Natal ya. Sekarang tanggal 22, jadi 3 hari itu sudah masuk hari Natal. Itu selalu muncul pertanyaan, dan itu setiap tahun berulang-ulang. Apakah boleh atau apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Dalam masalah-masalah fikhiyah, masalah-masalah hukum, ini sudah menjadi karakter hukum Islam. Ini selalu memunculkan perbedaan-perbedaan pendapat, khususnya masalah-masalah yang tidak disebutkan secara jelas di dalam teks-teks Al-Quran maupun hadis. Termasuk salah satunya adalah mengucapkan selamat Natal. Maka dalam menyikapi ini, para ulama ini terbagi menjadi 2 pendapat. Maka yang paling penting adalah bagaimana bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya yang berbeda pendapat itu yang paling penting menurut saya. Jadi bukan siapa yang paling benar dan kemudian menyalahkan yang lain, ini akan menjadi perselisihan, justru akan menimbulkan pertengkaran. Padahal pertengkaran ini dilarang di dalam agama, ya. Maka seharusnya jika terjadi perbedaan ini bisa saling menghargai. Itu yang ingin saya sampaikan pesan ini. Jadi bagaimana bisa saling menghargai? Karena dalam masalah ini mengucapkan selamat Natal itu para ulama berbeda pendapat dan masing-masing punya dalil untuk menguatkan pendapatnya. Dan menurut saya kedua pendapat ini sama-sama benarnya dan memberikan kemudahan bagi umat ini untuk memilih salah satu dari 2 pendapat ini sesuai dengan kondisi dan situasinya. Inilah diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hidup misalnya di daerah atau di tempat yang di situ mayoritas umat Islam atau bahkan semuanya umat Islam, maka bagi kita tidak mengucapkan selamat Natal itu tidak ada masalah. Dan kepada siapa kita mau mengucapkan selamat Natal? Karena di lingkungan kita, orang-orang yang di sekitar kita semuanya adalah orang-orang Muslim. Ya.
Kita tidak mungkin misalnya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang tidak kenal, atau kepada orang-orang yang jauh kita kenal juga tidak misalnya. Untuk apa kita kemudian mengucapkan selamat Natal? Kan tidak ada manfaatnya apa-apa. Nah, bagi kita yang seperti ini sangat memungkinkan untuk misalnya mengikuti pendapat yang tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Jadi karena kondisi kita memang sangat mendukung untuk tidak mengucapkan selamat Natal. Tapi bagi orang-orang Islam yang misalnya tinggal di daerah-daerah yang mereka ini minoritas, jumlah umat Islamnya ini lebih sedikit dibanding dengan penganut agama yang lain. Ya, misalnya di daerah Manado ya, Sulawesi Utara, kemudian di daerah NTT ya, Nusa Tenggara Timur, atau di daerah Papua misalnya, di mana di sana kan mayoritas ya orang-orang Kristen Katolik dan Protestan. Orang-orang Islam ini minoritas. Jadi misalnya dalam kondisi seperti itu, kita tidak mengucapkan selamat Natal misalnya kepada lingkungan yang mayoritas penganut agama Kristen Katolik dan Protestan, ini akan menjadi beban bagi umat Islam di situ, karena mereka akan dianggap, akan dituduh oleh masyarakat sekitar yang mayoritas beragama Kristen dan Protestan itu sebagai kelompok-kelompok yang tidak memiliki rasa toleransi dalam beragama, sehingga stigma atau kesan negatif ini justru akan menimbulkan misalnya permusuhan antar agama di tempat itu. Maka yang seperti ini ya, orang Islam bisa mengambil pendapat yang membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal, asalkan hatinya ini tetap dijaga, tidak meyakini bahwa mengucapkan selamat Natal ini berarti mengucapkan selamat atas kelahiran Isa yang diyakini oleh mereka sebagai anak Tuhan, tetapi kita tetap meyakini bahwa Nabi Isa ini adalah sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu caranya. Maka menurut kita dua pendapat yang seperti ini sama-sama bisa dipraktekkan di mana kita tinggal, ya, di mana kita tinggal. Bagi saya, bagi sampean semuanya yang tinggal di Jombang, atau kalau di desa ini misalnya, atau saya di Mayangan, nggak ada problem tidak mengucapkan selamat Natal, itu nggak ada problem. Dan kata orang Jawa, lalar gawe, kata ngucapno selamat Natal barang itu lalar gawe. Kepada siapa kita mau mengucapkan selamat Natal? Jadi ini yang paling penting untuk saya sampaikan, karena ini akan berulang-ulang setiap tahun seperti itu. Jadi intinya kita ya tidak saling menyalahkan. Jadi masing-masing pendapat punya dasar dan sama-sama kuat menurut saya. Dan dalam prakteknya menurut saya ya tadi, jadi tergantung dari lingkungan atau kondisi di mana kita tinggal. Jadi lebih fleksibel. Jadi kita memilih satu dari dua pendapat ini yang sesuai dengan kondisi di mana kita tinggal. Paham ya? Halo. Kan tidak perlu masang misalnya di sini selamat Natal misalnya dan tahun baru, nggak usah. Wong di sini semuanya umat Islam. Siapa yang diucapkan selamat Natal di sini? Nggak perlu. Ya, dan tidak perlu takut tidak mengucapkan selamat Natal, nggak perlu takut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini satu ya, jadi mudah-mudahan bisa kita fahami dan tidak menjadi bahan pertengkaran jadi antara satu kelompok orang Islam dengan kelompok orang Islam yang lainnya. Karena kalau orang-orang Islam ini sudah saling bertengkar, sudah saling menjatuhkan, maka yang senang itu adalah orang non-muslim.
Inilah kerugian yang seharusnya bisa kita hindari. Jadi seharusnya orang-orang Islam ini bisa bersatu, karena dengan bersatu itu akan memiliki kekuatan, dan itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Saya curiga jangan-jangan yang memang memancing perbedaan-perbedaan itu bukan dari kelompok kita, tetapi dari orang-orang yang ingin sengaja memecah belah umat Islam. Ya, saya curiga begitu, tapi mudah-mudahan tidak benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke laptop ya, kembali ke kitab Bulughul Maram. Hadis nomor 15 di kitab sampean halaman 91, karena hadis-hadis sebelumnya ini banyak berkaitan dengan tema-tema materi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, ini ada hadis berikutnya nomor 15 yang berkaitan dengan tema yang belum pernah kita sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi. Russu sufufakum, luruskanlah barisan-barisan kalian. Ada yang menerjemahkan ratakanlah barisan-barisan kalian, atau rapatkanlah barisan-barisan kalian. Ini barisan dalam sholat. Wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah bainaha, antara barisan yang satu dengan barisan yang lainnya. Artinya barisan nomor 1, barisan nomor 2, barisan nomor 3 dan seterusnya. Ini antar barisan ini juga diperintahkan untuk didekatkan. Nah, dekatnya ini seperti apa? Kemudian meluruskan barisan, merapatkan barisan itu seperti apa? Itu nanti dijelaskan oleh para ulama ya dalam menjelaskan hadis ini. Wahadhu bil a'naqi, dan sejajarkanlah dengan leher-leher. Sejajarkanlah dengan leher-leher. Rawa, meriwayatkan hadis Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Nasai dan Imam An-Nasai, wa sahhahahu, dan menilai sahih hadis ini Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Jadi hadis ini sangat penting dalam sholat berjamaah, karena sering kita melihat atau mungkin melihat barisan dalam sholat berjamaah yang berbeda dengan yang kita pahami, atau mendengar pendapat-pendapat yang disampaikan melalui ceramah-ceramah misalnya yang juga berbeda dengan yang kita pahami. Maka di sini nanti akan dijelaskan. Jadi intinya hadis ini adalah hadis sahih. Rawi atau yang meriwayatkan hadis ini ada Imam Abu Dawud, ada Imam An-Nasai, dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Makna dari hadis ini adalah luruskanlah barisan-barisan kalian, dan dekatkanlah antara barisan yang satu dengan barisan yang lain, dan sejajarkanlah leher-leher kalian. Terusan hadis ini sebenarnya ada terusannya. Fawalladzi nafsi biyadihi. Kalau dalam kitab Bulughul Maramnya tidak ada. Ini syarahnya yang saya bawa. Saya baca syarahnya itu karena lebih mudah memahami syarah. Syarah itu penjelasan ya. Penjelasan itu dari para ulama. Jadi daripada kita memahami sendiri yang belum tentu sesuai dengan yang dimaksudkan di dalam hadis itu, maka memahami ayat itu ada tafsir.
ulama-ulama pakar tafsir itu juga banyak yang diakui ya sebagai ulama-ulama yang sudah memiliki kompetensi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka dalam hadis juga begitu, ada syarah. Kalau Quran itu ada tafsir, kalau hadis itu ada syarah, ada syarah hadis. Ini juga para ulama-ulama ini banyak yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan hadis-hadis, sehingga yang dimaksudkan di dalam hadis itu sesuai dengan, paling tidak mendekati yang dimaksudkan oleh yang memiliki hadis, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terusan hadis itu, fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya. Ini Kanjeng Nabi itu sering dalam bersumpah itu menggunakan kalimat ini, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya. Ya, maksudnya ini adalah demi Allah. Inilah ara asyaitona, sesungguhnya saya betul-betul melihat setan. Ya, kalau kita ini tidak bisa melihat setan, tapi kalau Nabi bisa melihat setan. Ya, kita menganggap ya setan ini adalah tukang apa? Setan ini tukang ngerusui orang yang berbuat baik. Apa ngerusui itu? Halo. Tukang ganggu orang-orang yang berbuat baik. Makanya kalau ada orang yang suka menghalang-halangi orang-orang lain berbuat kebaikan, itu sama saja dengan dia temannya setan, bolone setan. Makanya ketika ini humornya Gus Dur ya, ini humornya Gus Dur, ketika ada pejabat yang, saya tidak menyebutkan pejabatnya siapa ya, ada pejabat yang sedang ibadah haji, salah satu ritual ibadah haji itu adalah melempar jumroh. Melempar jumroh itu melemparkan batu kecil, kerikil ya, ke tempat yang sudah ditentukan namanya jamarot. Ya, sekarang sudah dibuat seperti tembok besar. Itu ada seorang pejabat yang ketika melempar ini tidak pernah mengenai itu. Tidak pernah mengenai ya tembok yang dilempar itu, tidak pernah mengenai itu. Sehingga kemudian muncul lah, sang pejabat ini heran, padahal satu tempat itu kan 7 kali lemparan, satu tempat kan 7 kali lemparan, 7 kali kok nggak pernah kena terus. Akhirnya si pejabat ini penasaran dan tanya kepada temannya, kenapa ya saya kok setiap kali melempar 7 kali itu nggak kena terus, melenceng terus. Nah, temannya bilang, mungkin karena yang dilempar itu adalah setan. Setannya mungkin bilang, sesama setan dilarang saling melempar, gitu ya. Bisa jadi begitu, sesama setan dilarang saling melempar. Akhirnya nggak kena terus, ya nggak kena terus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi benar-benar melihat setan. Inilah ara asyaitona yadkhulu min khalali soffi. Setan itu masuk di tengah-tengah barisan, di celah-celah. Khalal itu celah-celah, bukan tengah-tengah. Di celah-celah barisan yang tidak terisi. Ka'annahul hadzafu, seperti masuknya cempe. Cempe itu anaknya kambing. Seperti masuknya kambing ke dalam celah-celah lubang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilihat oleh Rasulullah, kemudian dijadikan sebagai peringatan bagi umatnya agar ketika sholat berjamaah
ini barisannya ini dirapatkan, barisannya diluruskan, sehingga tidak ada celah bagi setan untuk mengganggu orang-orang yang sholat ini, atau bahasa Jawa ini riwa-riwi. Riwi apa riwa-riwi itu? Mondar-mandir, ya, mengganggu orang-orang yang sholat itu, sehingga mengurangi kekhusyukan orang yang sedang sholat itu. Nah, dalam memahami hadis ini, merapatkan barisan itu ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Ada dua santri yang ke sini. Siapa yang jadi relawan? Dua santri, silakan. Saya ingin menjelaskan dua-duanya supaya kita juga nanti, kita yang mana, kemudian orang lain juga memakai misalnya yang berbeda dengan kita, itu tujuannya tidak saling menyalahkan. Berdiri, wong mau sholat kok duduk. Berdiri dua-duanya, menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Yes. Jejer yang benar. Jejer. Kalau kakinya diluruskan misalnya, kalau kakinya diluruskan, lurus kencang. Ini kalau ini rapat. Jadi ada yang berpendapat seperti ini, pundak di sini. Jadi antara leher dan leher tadi itu sejajar ini maksudnya lurus. Leher dengan leher itu lurus, tidak ada yang, karena sahabat itu ada yang pernah perutnya itu dikedepankan begini, lehernya ke belakang begini. Ada yang pernah begini, itu dalam hadisnya begitu. Jadi akhirnya kemudian oleh Nabi didatangi, ini lehernya kan nggak sama, karena perutnya dikedepankan, berdirinya tidak lurus. Akhirnya diluruskan sama Rasulullah, ya, diluruskan oleh Rasulullah. Maka yang benar, jadi posisinya tegak, berdiri tegak lurus begini. Kemudian kaki di sini tidak harus rapat. Kaki tidak harus rapat. Ini pendapat yang pertama ya. Kaki tidak harus rapat, bahkan ini disunnahkan untuk merenggangkan sekitar 5 jari. Shibrun. Jadi qadras shibri. Qadras shibri itu ya ukurannya kira-kira diperkirakan itu 5 jari atau 4 sampai 5 jari. Jadi begini. Ini saya sudah mepet, tapi kaki saya tidak. Jadi tidak rapat, ya, tidak nempel, bukan tidak rapat, tidak nempel. Nah, rapat yang dimaksudkan di dalam hadis itu sudah cukup seperti ini. Jadi kaki justru ada jarak antara satu dengan yang lain, sebelah kanan dan sebelah kiri itu antara 4 sampai 5 jari, qadras shibrin. Itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik berpendapat bahwa kaki ini malah justru jangan ditempelkan. Rapat itu tidak harus nempel, tapi rapat itu ya dekat, berdekatan. Nah, di situ berdekatannya paling jauh itu 4 sampai 5 jari jaraknya. 4 sampai 5 jari antara kaki satu dengan kaki yang lain. Tapi umpama nempel begini juga enggak apa-apa. Asal jangan sampai kemudian jaraknya ini lebih dari 5 jari. Ya, jaraknya lebih dari 5 jari. Ini kan lebih dari 5 jari. Lah yang seperti ini yang dikatakan tidak rapat. Jadi kalau ada apa tadi, anak kambing, cempe tadi, ini kira-kira bisa masuk enggak ini kira-kira? Bisa masuk. Tapi kalau kita begini, ya, ini anak kambingnya orang Arab ya, bukan anak kambingnya. Ya. Jadi seperti ini kakinya ditempelkan, atau paling renggang itu direnggangkan 4 sampai 5 jari, itu masih dikatakan rapat. Yang penting lehernya ini juga lurus. Ada yang begini, nah begini, kakinya nempel tapi pundaknya berjauhan. Jadi kakinya nempel, pundaknya berjauhan. Ini juga ada yang berpendapat seperti ini.
Kalau tadi antara pundak dan kaki itu lurus, antara pundak dan kaki lurus. Kaki boleh berjarak ini antara 4 sampai 5 jari. Jadi kalau begini boleh. Begini boleh. Yang tidak boleh itu kalau begini berarti sudah lebih dari 5 jari. 5 jari. Kemudian ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu kaki harus nempel. Rapat itu kaki harus nempel. Meskipun pundaknya tidak nempel, meskipun pundaknya tidak nempel, yang penting kakinya nempel. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Karena itu dalam sholat berjamaah kita lihat barisan-barisan itu ketika diperintahkan oleh imam agar supaya dirapatkan, itu ada yang begini, dirapatkan begini, tapi ada yang begini, ada yang cukup, yang penting berdekatan dan tidak sampai lebih dari 5 jari. Sudah cukup? Paham ya kira-kira ya? Ya, silakan kembali. Jadi saya membaca hadis ini dan membaca syarah hadis ini itu menjadi faham kenapa orang dalam sholat berjamaah itu menata barisannya, merapatkan barisannya itu berbeda-beda. Ada yang seperti pertama tadi antara pundak dan kaki itu lurus. Ada yang kakinya rapat tapi pundaknya renggang. Mana ya sampean ikuti, terserah sampean, yang penting semuanya ada yang diikuti, ada yang berpendapat seperti itu, tidak membuat pendapat sendiri. Yang penting gak gawe pendapat dhewe. Ya sing soro iku nek gawe pendapat dhewe. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah pernah menyampaikan satu doa yang kita ucapkan sebelum kita takbiratul ihram. Masih hafal enggak doanya? Halo? Masih hafal? Mas Arif masih hafal? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Sebelum kita takbiratul ihram ini dibaca supaya ketika kita sholat ini hati kita tidak kemana-mana. Hati kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fokus menghadap kepada Allah. Ini tidak hanya ketika sholat, doa ini meskipun dibaca sebelum takbiratul ihram, dibaca ketika akan sholat, tetapi tujuannya tidak hanya sekedar hanya untuk ketika sholat itu, bahkan ketika di luar sholat pun doa yang kita baca sebelum takbiratul ihram itu tetap akan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Siapa yang membolak-balikkan hati itu? Allah. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai Allah, sabit tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinika, atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin sudah kita jelaskan ketika kita sholat, kalau kita tidak berdoa seperti ini, kadang-kadang di dalam sholat itu hati kita ini tidak mengingat Allah, hati kita tidak menghadap kepada Allah, tapi hati kita ini justru menghadap kepada yang lain, menghadap kepada dunia. Sering ini yang kita alami, sering ngaku gak ngaku kudu ngaku. Saya yakin di antara kita ini ketika sholat tidak jarang berarti sering merasakan hati ternyata tidak fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sholatnya di rumah tambah nemen pokoknya. Makanya kenapa di masjid itu pahalanya lebih besar,
Bahkan setiap langkah yang kita lakukan dari rumah menuju ke masjid itu dihargai besar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nilai sholat di masjid ini lebih baik dibanding dengan nilai sholat di rumah. Sholat di rumah, apalagi TV yang sedang diputer itu ya, sholat ya telinganya sambil mendengarkan TV, mau khusyuk dari mana? Sholat di rumah misalnya ya banyak anak-anak kecil yang sedang bermain di situ, ya mau bisa fokus dari mana? Apalagi sholatnya sambil masak misalnya, ya sholat sambil masak, sambil goreng tempe, sambil goreng tahu, ya ini mau sholat sudah pesen kepada anaknya, nak, ibu goreng tahu, ibu mau sholat, tolong nanti dilihat ya. Nggih bu, wes, ibunya sholat. Ya, anaknya waktu dibilangi begitu di depan TV, sedang nonton TV, TV-nya bagus. Anaknya ketika dipeseni sama ibunya tadi lupa kalau dia dipeseni untuk melihat gorengan tahu, gorengan tempe. Ibunya yang sholat, ya, merasakan anaknya ini kayaknya enggak melakukan yang dipesenkan oleh ibunya tadi. Lama-lama hidungnya bau gosong, ya, lama-lama hidungnya bau gosong. Nah sudah, hatinya sudah kemana sudah? Arek iki mang wis tak peseni, tak kongkon delok tahu nih, tempe nih, iki gak didelok, iki wis ambu gosong ini. Arek iki piye. Di dalam sholat itu begitu hatinya. Nah ini bagaimana nilai sholatnya kalau sudah seperti itu? Makanya sebelum sholat kita diajari doa seperti tadi itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya. Kalau anak-anak pondok misalnya ya punya makanan tuh biasanya kan rebutan, royoan ya. Nah, ini misalnya baru beli makanan, baru beli snack, ternyata kemudian nyampe di kamar azan, maka snacknya ditaruh, ditinggal ke masjid, ditinggal ke musola. Ketika takbiratul ihram, ingat tadi jajannya belum dimasukkan almari, masih ditaruh di atas almari. Nah ini bingung, wah ini jajan nanti kalau dimakan sama temanku gimana? Tadi uangku tinggal 1.000, itu tadi saya beli jajan harga 1.000, hanya itu ya. Sholat mikir jajannya dipangan koncone apa enggak ya. Habis salam langsung mencolot, ternyata jajannya dimakan kucing, ya syukurin ya. Lah ya salah mikir jajan waktu sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, satu hadis lagi dan mudah-mudahan tidak terlalu lama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Ini hadis ini juga perlu dipahami dengan pemahaman yang benar. Khairu sufufir rijal, sebaik-baik barisan sholatnya orang laki-laki, awaluha adalah barisan yang pertama, wasyarruha akhiruha, dan sejelek-jelek barisan sholat berjamaahnya orang laki-laki adalah barisan yang paling belakang, barisan yang paling akhir. Wa khairu sufufin nisa, sedangkan orang perempuan, khairu sufufin nisa'i, sebaik-baik barisannya orang-orang perempuan dalam sholat berjamaah adalah akhiruha, akhir barisan, wasyarruha awwaluha, dan sejelek-jelek barisan sholat orang perempuan dalam sholat berjamaah adalah barisan yang pertama. Ini kalau dipahami sesuai dengan redaksi hadis ini, maka akan menimbulkan banyak masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada praktek sholat yang dipraktekkan oleh Rasulullah bersama dengan orang laki-laki dan orang perempuan. Maka
barisan orang laki-laki itu yang menjadi makmum di belakang Rasulullah itu pas di belakang Rasulullah. Kemudian orang perempuannya di belakangnya lagi, begitu seterusnya. Jadi barisan orang laki-laki itu di depan, kemudian barisan orang perempuan itu di belakang. Tapi kalau kondisi di Madinah tidak begitu. Jadi situasinya sudah berbeda dengan situasi pada zaman Rasulullah. Di Madinah di Masjid Nabawi itu dibagi pintu. Pintu, ada pintu untuk orang laki-laki, ada pintu untuk orang perempuan. Jadi pintunya dibedakan. Sehingga di situ sholat jamaahnya tentu orang perempuan tidak di belakang orang laki-laki, tapi orang perempuan ada di barisan yang di pintu yang berbeda. Orang laki-laki juga di pintu yang berbeda. Itu di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram ini enggak tahu, lebih tertib di Masjid Nabawi daripada di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu campur laki-laki dan perempuan, cuma di dalam masjid itu kelompok-kelompok, ini kelompok perempuan, ini kelompok laki-laki. Jadi tidak dipisah berdasarkan pintu sebagaimana yang di Masjid Nabawi. Artinya dari dua masjid besar ini kita melihat kondisi yang berbeda. Karena di Masjidil Haram itu kan muter gini ya. Di Masjidil Haram itu muter. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu kan ya makmumnya di belakang semuanya. Ya kalau di Masjidil Haram ini Ka'bah ya. Ya orang sholat itu kan bisa menghadap ke sini, menghadapnya di sini semuanya. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu jadi Makkah ada di sebelah selatan. Jadi Masjid Nabawi di sini kan nggak boleh orang sholat di sini nggak boleh, di sini juga nggak boleh. Orang sholat harus di sini semuanya, karena Mekahnya di sana. Ini bedanya antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Sehingga penataan sholat jamaah laki-laki dan perempuannya berbeda. Kalau kita memahami hadis ini, tentu yang dilakukan di Masjid Nabawi ini bertentangan dengan hadis ini. Begitu juga di Masjidil Haram itu tidak ditata bahwa orang perempuan di belakang, yang paling belakang itu khusus untuk orang perempuan. Jadi di sana itu macam-macam. Ini kelompok laki-laki, sini kelompok perempuan. Di belakangnya lagi ada kelompok laki-laki, begitu seterusnya. Jadi tidak per blok-blok begitu seperti di Masjid Nabawi. Ya, seperti di Masjid Nabawi di Madinah. Artinya bahwa kondisi jamaah itu memang menentukan. Kalau di sini misalnya, di sini tadi sudah diatur begini. Jadi perempuan di belakang, laki-laki di depan, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, masjid-masjid yang misalnya dibuat tabir seperti di Masjid Nabawi, di situ orang perempuan atau orang perempuan di sana kemudian dipisah dengan tabir, di sini orang laki-laki, maka hadis ini tidak bisa dipahami seperti itu. Jadi hadis ini menyesuaikan dengan kondisi di mana sholat jamaah itu dilakukan. Artinya orang perempuan bisa barisan yang paling depan itu adalah barisan yang paling baik. Kalau posisinya misalnya dipisah tabir antara laki-laki dan perempuan, maka barisan perempuan yang paling baik adalah barisan yang pertama. Barisan laki-laki yang paling baik juga barisan yang pertama, jadi sama. Tapi kalau diatur seperti ini, itu barisan laki-laki adalah yang paling baik, adalah yang paling depan, sedangkan barisan orang perempuan yang paling baik adalah yang paling belakang. Itu kalau tidak ada tabir. Kalau tidak ada tabir, tapi ini diberi tabir dan sudah bagus tabirnya, ada lubang-lubangnya. Artinya orang perempuan yang sholat di belakang itu masih bisa melihat gerakan
orang-orang yang ada di depan yang sedang sholat berjamaah itu. Tapi orang laki-laki ketika melihat ke belakang itu tidak begitu jelas. Ya, yang dikhawatirkan itu kan percampuran antara laki-laki dan perempuan itu yang menyebabkan kemudian antara laki-laki dan perempuan itu semakin jauh jaraknya maka semakin baik, dan kalau semakin dekat jaraknya itu semakin tidak baik. Itu sebenarnya begitu makna hadis ini. Jadi diusahakan jarak antara laki-laki dan perempuan ini tidak saling berdekatan tetapi saling berjauhan, atau kalau berdekatan itu ada tabir yang memisahkan antara orang laki-laki dan orang perempuan itu, sehingga dekat karena ada tabir itu tidak dianggap dekat, sama dengan jauh. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mungkin yang terakhir, bagaimana sholat berjamaah yang dilakukan dengan shaf atau barisan yang berjarak 1 meter itu, sebagaimana yang sudah dilaksanakan selama pandemi COVID-19 ini. Itu para ulama pun juga ada yang setuju seperti itu, karena hukum merapatkan barisan, meluruskan barisan itu tidak wajib, tapi itu adalah sunnah. Artinya kalau tidak ada kondisi yang mengharuskan mereka ini menjaga jarak, maka sunnah jaraknya ini dirapatkan tadi seperti yang sudah kita contohkan. Tapi kalau ada sesuatu yang mengharuskan mereka ini harus menjaga jarak, nah ini dengan berjarak seperti itu, ini masih bisa diterima atau bisa dimaklumi. Pertanyaannya kan begini, kalau sholat berjarak, tapi kalau di luar sholat mereka tidak berjarak, itu masalahnya di situ. Kenapa ketika sholat itu berjarak, tapi ketika tidak sholat tidak berjarak? Ini yang tidak boleh. Kalau dalam sholat misalnya harus jaga jarak, ya harusnya di luar sholat pun juga harus jaga jarak, harusnya begitu. Jadi sekali lagi bahwa permasalahan di dalam sholat ini menurut bacaan kita dari hadis-hadis yang kita baca itu memang memberikan banyak opsi, banyak pilihan bagi kita. Jadi untuk memilih yang sesuai dengan yang kita yakini tanpa menyalahkan yang lainnya, itu yang harus kita pahami itu. Makanya semakin banyak referensi yang kita baca, semakin membuka wawasan bagi kita semuanya untuk menyikapi dalam menjalankan agama ini tentu bisa lebih fleksibel, dalam arti bisa memahami, menerima orang-orang yang berbeda dengan kita. Harapan kita pun juga begitu, orang-orang yang tidak sama dengan kita itu pun juga tidak memvonis ya kita ini salah, tetapi masing-masing tentu memiliki dasar, memiliki panutan, memiliki pemahaman yang bisa jadi berbeda dengan yang lainnya. Itu harapan kita, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang dapat membimbing kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini dengan ibadah yang benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.